Pokoknya tuh dari atas sampai bawah tuh udah merinding banget, udah kayak suami istri gitu lah. Mm-mm. Kayak begitu tuh enak ya. Ternyata Mm-mm. baru nyaho. Iya, baru nyadar kata gitu. Dulu kan bapak yang ngebet, jadi saya kepingin lagi nih. Karena udah dicoba. Oke, kita sebut saja Velin. Velin akan bercerita tentang pengalamannya dia di diare kali ini seperti biasa. Tentunya ini untuk 18 plus. Dan kalian harus bijak menonton. Kita dengarkan sama-sama. Cerita ini bukan untuk ditiru ya guys, untuk diambil pelajaran supaya kita tuh jangan diikutin hal-hal yang kayak gini, ini buruk, tapi kita bisa waspada ke depannya untuk hidup kita yang lebih baik, keluarga kita, rekan-rekan kita, semuanya. Jadi kita dengarkan sama-sama, Velin mau cerita apa di diary kali ini? Cerita saya mah hari ini tuh tentang pernah kerja di TKW Malaysia. Oh iya, pernah di TKW Malaysia, oke. Tapi tuh banyak cobaan menghantuin hidup saya. Mm-mm, Semuanya itu dijalanin dengan ikhlas, lapang dada. Karena mm-mm. saya tuh keluarga memang kurang mampu. Tapi saya berjuang untuk keluarga. Oke, jadi di Malaysia, Iya. jadi TKW, gimana ceritanya? Waktu itu kan saya kan bekerja di Malaysia. Tapi memang banyak apa cobaan. Walaupun kami keluarga kurang mampu, saya tetap semangat Mhm, buat orang tua. Tapi selama kerja di Malaysia itu orang tua saya tiba-tiba udah nggak ada. Jadi saya mhm, berjuang sendiri mencari makan, kehidupan sendiri. Sampai saya tuh berjuang untuk diri sendiri, tapi majikannya itu tidak senonoh sama saya gitu. tidak sepenuhnya seperti apa tuh? Nah, ceritanya tuh majikannya itu kan lebih apa ya, kayak mata keranjang gitu ya. Dan Mhm, istrinya juga cantik, mhm, lebih cantik dari saya. mhm, Tapi kenapa ya, setiap majikan itu kalau ngelihat perempuan itu yang lebih menarik, jadi tergoda gitu loh. Padahal mhm, saya juga cara berpakaiannya itu juga bersopan gitu loh. Nggak mhm, seperti yang senonoh-senonoh, tapi ya kita nggak tahu ya namanya laki-laki. mhm, Ada yang apa namanya tuh, pingin pingin lebih sensi sendiri gitu loh. mhm, Jadinya tuh kita tuh gimana ya, nggak enak sama majikan yang perempuan itu baik banget. mhm, Kok saya tega-teganya menyakiti perasaan dia gitu loh. mhm. Walau Gimana ceritanya pada saat waktu itu? itu kan ibu lagi pergi ke swalayan, Mhm, terus mhm, bapak pulang kerja, mhm, saya lagi beres-beres di rumah, mhm, dia megang-megang saya gitu loh. Saya bilang, hmm, Pak, jangan gitu dong Pak, saya di mhm, sini kerja mhm, untuk mencari nafkah diri saya sendiri, sedangkan mhm, orang tua saya juga udah nggak ada dua-duanya. mhm, Saya ditinggal dari kecil, dari SMP. Kok bapak begitu sih? Saya juga di sini kan istilahnya bekerjanya tuh ikhlas, tapi bapak perlakuannya lebih nggak baik sama saya gitu. Pas waktu itu dipegang, ya saya kan juga kaget ya, mhm, namanya belum kenal cowok gitu. mhm, Terus akhirnya bapak itu, enggak kok Neng, saya kan cuman pingin pegang kamu aja, nggak ada bermaksud yang lain. Tapi kan itu nggak sopan Pak, mhm, sedangkan ibu nggak ada di rumah. Akhirnya saya bilang gini, Pak, saya mau kerja yang benar, saya nggak mau nyakitin perasaan ibu gitu. Ya udah, diam-diam aja, saya juga istilahnya cuman kasihan sama kamu, tapi jangan jangan begitu dong Pak, kalau kasihan itu kan juga ada batasnya, mhm, jangan sampai pegadaian saya gitu. Dan akhirnya pas ibu belum pulang tuh sampai 3 jam ya, mhm. saya lagi di kamar udah selesai tugas, bapak itu datang tuh kan. Bapaknya sosoknya seperti apa? Gambarannya, biar Eh, netizen tuh ada gambaran bapaknya tuh umur berapa, Kira-kira umur 35-an, perawakannya seperti. perawakannya gemuk, tapi tuh orangnya kayak bentuk-bentuk orang. Padahal dia di Malaysia. Iya, di Malaysia gitu. Jadi Hmm, kayak majikan saya tuh kayak campuran Indonesia Malaysia gitu. hmm, Dan di situ pas saya lagi udah selesai ke kamar, saya kunci pintu,
Tapi itu bapak itu bisa masuk karena mungkin punya kunci serepnya ya. Dan di situ saya udah tertidur pulas karena kan ngantuk gitu, capek banget nama kerja seharian. Ibu belum pulang tuh, dia marah badan saya dari pucuk rambut sampai kaki. Terus jadi bulu kudukunya tuh merinding gitu loh. Berasa gitu. Berarti kenapa nggak langsung bangun? Saya takut, soalnya bapak itu udah bekap di mulut gitu loh. Dari tangan dibekap begini, jadi tuh kayak saya tuh pikirannya saya takut dibunuh. Ya udah saya diem pasrah. Dan disitunya akhirnya udah sampai dari atas sampai kaki. Badan saya merinding bulu kudukunya ya. Terus hasratnya itu keluar. Hasratnya siapa? Hasrat dari bapak nama saya gitu loh. Oh, katanya nggak mau pegang-pegang. Ya habisnya gimana ya? Pegang aja ceramah. Lainnya di hasrat gimana dong? Ya habis gimana ya? Kan perempuan memang nggak bisa dibohongin ya. Kalau udah kena laki-laki pasti kan lemah gitu loh. Tapi kita nggak tahu ya, semua orang beda-beda gitu. Dan disitunya ya saya kaget juga, ngerasa oh ternyata kayak gini ya. Itu kan istilahnya belum waktu umur saya ya itu, karena kita belum ada ikatan pernikahan. Emang baru sama cowok baru kali itu? Iya, baru kali itu. Dan sedangkan dulu kan saya istilahnya kan sama orang tua sekolah kerja gitu, jangan kenal cowok dulu gitu. Boro-boro ya kenal cowok. Sedangkan bapak sama ibu kan galak gitu. Saya harus sukses gimana caranya walaupun kerja TKW gitu. Terus pas dari situ bapak tuh jadi nafsunya kuat ke saya gitu. Nah pas udah diraba-raba dari ujung rambut sampai kaki, bola tengah matanya itu kan biasa kan kalau laki-laki kan hausnya di situ. Dan saya tuh kayak naik begitulah gitu. Waktu itu kamu memang pakai baju apa? Kayak baju nih, jadi baju tidur yang tipis gitu kan, karena di dalam kamar kalau pas kerja kan saya nggak berani gitu. Nah kan namanya kita kegerahan, kita juga tahu diri majikan nggak ngasih kipas angin. Jadi pakai baju tipis. Setipis apa bajunya? Setipis yang kayak dijual di jalanan. Lingerie gitu? Iya. Nah pas di situ kita merinding juga tuh, jadi hasratnya naik juga dua-duanya. Berarti udah bangun dong? Kan tadi kan pura-pura tidur tuh, terus dibekap. Udah bangun dong berarti? Iya, saya bangun jadinya. Terus ada dialog apa? Maksudnya kamunya ngomong apa? Si majikannya ngomong apa? Majikannya bilang gini, sayang, aku sayang sama kamu, kayak gitu. Masa langsung manggil sayang? Iya. Serius? Terus karena kan istilahnya hasrat kamu cepet banget naik daripada istri saya, kayak gitu. Terus sudah dipegang-pegang ke bawah-bawah tuh. Terus kamunya jawab apa? Jangan Pak, kalau ke bawah saya juga masih. Oh gitu. Terus, padahal emang waktu itu emang masih belum pernah ditusuk gitu. Tapi padahal mau itu ya? Ya dibilang mau sih enggak juga, karena masih jaga dulu kan, itu kan namanya buat pernikahan ya, enggak sembarangan kita jual gitu. Karena kan itu kan waktu majikan ke situ ada pemaksaan ditutup mulutnya gitu loh. Nah pas ke bawahnya semuanya tuh badan saya, aduh merinding juga, saya sekarang ngomong juga merinding gitu loh. Ya akhirnya bajunya dibuka. Bajunya dibuka perlahan-lahan gitu. Cuman bawahnya majikan saya belum berani, karena kan saya bilang jangan dulu Pak gitu. Kalau dari atas, dari tengah ke atas kan udah wajar lah. Kayak anak-anak zaman sekarang kan banyak yang begitu. Gitu ya? Iya katanya. Terus bapaknya pakaiannya lengkap? Dia cuman pakai kaos dalam sama celana pendek gitu. Karena kan ibunya udah lagi nggak ada gitu. Terus dia ngomong apa lagi supaya kamu mau? Nanti saya bayar ya kamu. Enggak Pak, saya nggak mau, saya bilang. Kalau itu kan uang nggak halal. Saya juga sebenarnya nggak mau dipegang-pegang, tapi karena Bapak maksa, saya takut, pikiran saya takut gitu kan. Terus udah gitu kan udah diraba-raba tuh, Bapak buka tuh bajunya. Terus saya dibuka tuh dari, kan namanya bajunya ada kancingnya ya.
dibuka perlahan-lahan sampai dipegang-pegang bola-bolanya tuh. Pas abis dipegang tuh kamu diem atau kamu megang dia juga? Saya diem karena kan belum tahu, masih Hmm. polos gitu loh, belum tahu cara begitulah gitu. Si bapak buka baju sendiri apa kamu yang buka? Bapak buka sendiri. Hmm. Nah, terus kita diremes-remes bola-bolanya, makin gak naik ya, naik jadi semuanya bulu kuduku naik semua. Terus bapak tuh kayaknya yang di bawahnya itu tuh makin apa ya, makin udah kayak naik gitu loh. Terus dia penasaran, ayo buka, bawa kamu juga. Kalau dibuka bagaimana ya Pak? Saya nggak tahu caranya. Waktu itu memang nggak tahu kan. Nah pas udah dibuka tuh kita dirabnya pakai tangan bapaknya. Ya kita geli ya. Ya akhirnya bapak itu nempel ke badan saya. Cuman nggak sempet buka apanya masing-masing gitu. Dan akhirnya ya namanya udah itu ya jadi kayaknya kuat banget. Jadi bapak majikan saya tuh pengen ngelakuin ke saya, cuman sayanya takut. Terus abis Habis itu keluar tuh punya apanya? bapaknya. Oh dimasukin? Enggak dimasukin ke tempat sayanya di Oh luar. enggak. Keluarnya pakai apa? Pakai tangan? Pakai tangan. Jadi saya suruh gitu loh. Oh jadi kamu pakai tangan kamu apa tangan dia? Tangan saya dipaksa. Suruh kucek gimana caranya, terus diajarin sama majikan saya, oh gini 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 gini. Jadi dari situ tuh saya, oh ternyata kayak gini ya kalau hubungan laki sama perempuan gitu. Terus kok basah semua, kena ke baju saya kan. Kok keluarnya banyak banget, ini apa ya Pak? Saya nanya gitu. Kamu nggak tahu, ini tuh punya saya gitu. Ini bikin puas laki-laki. Oh gitu ya Pak. Terus akhirnya kan apa bapak itu merasa puas, makasih ya kamu udah bisa ngeluarin punya saya. Dikasih duit? Tadinya sih saya nggak mau dikasih duit. Saya bilang saya nggak mau, apa ini kan istilahnya nggak halal gitu ya. Terus akhirnya dia maksa, pokoknya ini buat tambahan kamu, buat kamu di kampung, buat kamu sendiri. Saya takut apa? Nanti saya kena sial, saya bilang. Begini aja udah kena sial. Berapa duit dikasih? Kalau di Indonesia kan antaranya 1 juta 2 juta ya. Saya dikasih 1 juta gitu. Saya bilang, ya Allah, gimana ya? Udah kayak begini kayaknya dosa besar, walaupun nggak dimasukin ya. Kayaknya itu udah dosa gitu. Karena saya dipaksa, bukan dosa saya kan, istilah jadi kayak belajar. Diajarin gitu. Kamu juga dosa lah. Iya, Ya kan? Padahal banyakan dia gitu kan. Banyakan majikan saya itu baru belajar diajarin sama majikan gitu. Terus abis itu? Abis itu majikan saya itu kurang puas lagi, minta lagi. Di hari yang sama? Iya, di hari yang masih sama di kamar itu? masih kamar itu. Minta lagi sampai puas gitu loh, sampai tanya banyak gitu loh, akhirnya banyak keluar. Berarti berapa lama itu? Antara 3 jam. Gitu. Jadi udah leta itu bangun lagi katanya. Ayo lagi kata gitu. Tapi saya nggak mau ya dimasukin ke tempat saya bilang gitu sama majikan. Karena kan istilahnya saya masih menjaga dulu. Kalau misalnya udah dirampas, siapa yang mau ngawinin saya gitu. Saya bilang. Oke. Setelah itu kan udah keluar sampai 3 jam, dia merasa puas. Terus dia janjian lagi, besok kalau ibu pergi ke kamar lagi ya. Saya nggak mau, apa cukup sekali ini aja. Tapi tuh kamu wanita yang istimewa kata gitu. Jadinya bapak itu merasa puas, nyari lagi kesempatan untuk ke kamar gitu. Ya jadi nggak dimasukin ya pada pada hari itu. Masih